Halo semua, perkenalkan nama saya Niputu Anjeli Andrianti. Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan 1A. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai materi pembelajaran bahasa Indonesia dengan tema pemakaian tanda baca. Semoga bermanfaat. Ada beberapa tanda baca yang kita bahas dalam video ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tanda titik. Nah, contoh tanda titik seperti ini ya teman-teman. Tanda titik memiliki banyak sekali kegunaan. Yang pertama, tanda titik bisa dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana titik, atau dia akan datang pada pertemuan itu titik. Nah, selain bisa dipakai pada akhir kalimat suatu pernyataan, tanda titik juga bisa dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, ataupun daftar. Misalnya seperti ini. Kita bisa lihat di bagian huruf A menggunakan tanda titik, demikian juga di bagian angka 1 dan 2. Contoh lain seperti ini, dan juga seperti ini. Baik, kegunaan dari tanda titik selanjutnya, tanda titik bisa dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu tertentu. Misalnya, pukul 01.35.20 yang bisa kita baca pukul 1:35 menit lewat 20 detik. Tanda titik juga bisa dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, serta tempat terbit. Misalnya seperti ini. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional 2008 Peta Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta. Misalnya juga seperti ini. Mulyono, Anton M, 1989 Kembara Bahasa, Jakarta, 2 Gramedia. Oke, yang terakhir, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Angka 13.000 kita tulis dengan 13.000 pulau. Kemudian contoh lain, penduduk kota itu lebih dari 7 juta orang. Angka 7 juta kita tulis 7.000.000 orang. Kemudian contoh lain, anggaran lembaga itu mencapai 225 miliar. Yang angkanya dapat kita tulis 225.000.000,000. Setelah membahas tanda titik, tanda baca selanjutnya akan kita bahas adalah tanda koma. Tanda koma seperti ini. Tanda koma memiliki fungsi yang juga beragam. Yang pertama, tanda koma dapat digunakan dalam kalimat rincian. Misalnya, alat-alat yang dipersiapkan adalah kertas, pensil, dan penggaris. Contoh lain, kami memerlukan kursi, meja, dan lemari. Selanjutnya, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kata majemuk atau setara. Misalnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Kata-kata selanjutnya, ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Kemudian contoh lain, dia membaca cerita pendek, sedangkan adiknya melukis panorama. Kata penghubung atau konjungsi intrakalimat yang sering menggunakan tanda koma itu ada melainkan, kecuali, sedangkan, misalnya, padahal, antara lain, dan seperti. Fungsi dari tanda koma selanjutnya yaitu tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. Contoh lain, karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Dengan catatan, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimatnya. Misalnya, saya akan datang kalau diundang. Kemudian, dia mempunyai banyak teman karena baik hati.
Tanda koma juga bisa dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, seperti ini. Mahasiswa itu rajin dan pandai titik, oleh karena itu, koma, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Contoh lain seperti ini. Anak itu memang rajin membaca sejak kecil, jadi, koma, wajar kalau dia menjadi bintang pelajar. Ada beberapa konjungsi antar kalimat yang dapat digunakan seperti ini. Ada oleh sebab itu, jadi, kemudian, meskipun demikian, meskipun begitu, misalnya, sebagai simpulan, dan masih banyak lagi. Ada konjungsi yang salah jika ditempatkan di awal kalimat atau sebagai konjungsi antar kalimat. Seperti ini. Ada sehingga, maka, dan, tetapi, serta sedangkan. Tanda koma juga bisa dipakai sebagai keterangan pada awal kalimat. Misalnya, seperti ini. Atas bantuan Bapak, koma, saya ucapkan terima kasih. Kemudian contoh lain seperti ini. Dalam pembinaan dan pengembangan bahasa, koma, diperlukan sikap yang sungguh-sungguh. Fungsi terakhir dari tanda koma dapat dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Misalnya seperti ini. Ada B titik Ratulangi, S titik E. Ada Nyonya titik Khadijah, M titik A. Ada juga Bambang Irawan, M titik Hum. Kemudian Siti Aminah, S titik H, M titik H. Baiklah, tanda baca selanjutnya yang akan kita bahas adalah tanda titik koma. Tanda titik koma adalah tanda yang dapat mengganti kata sambung seperti tetapi, dan, serta melainkan. Misalnya, seperti ini. Kami berdiskusi di ruang 2, titik koma, mereka kuliah di ruang 1. Contoh kedua, seperti ini. Malam makin larut, titik koma, pekerjaan belum selesai. Tanda titik koma pada dua contoh kalimat yang sudah saya jelaskan dapat mengartikan kata tetapi, dan, serta melainkan. Misalnya, seperti contoh yang pertama, kami berdiskusi di ruang 2 dan mereka kuliah di ruang 1. Contoh kedua, malam makin larut, tetapi pekerjaan belum selesai. Tanda baca selanjutnya adalah tanda titik 2. Tanda titik 2 seperti ini adalah tanda yang digunakan pada akhir kalimat pernyataan lengkap yang langsung diikuti dengan perincian atau penjelasan dari kalimat pernyataan tersebut. Contoh penerapan dari tanda titik 2 seperti ini. Pada kalimat pertama, kami memerlukan perlengkapan kantor, titik 2, kursi, meja, dan lemari. Kemudian, pada kalimat kedua dan ketiga, kita dapat menggunakan tanda titik 2 untuk menuliskan referensi dari pengutipan suatu teori, pernyataan, atau kata-kata dari referensi yang kita dapat. Misalnya, kita mengutip suatu teori atau pernyataan dari Gunawan, 1989.245. Demikian juga pada kalimat ketiga, kemudian pada kalimat keempat, kita menuliskan faktor-faktor itu sebagai berikut titik 2, kemudian setelah titik 2 kita menuliskan perinciannya seperti A, motivasi orang yang bersangkutan, B, situasi lingkungan, dan C, sarana yang tersedia. Tanda baca selanjutnya adalah tanda petik ganda, seperti ini. Tanda petik ganda adalah tanda yang digunakan untuk mengapit istilah-istilah ilmiah ataupun istilah yang jarang diketahui oleh masyarakat awam. Kemudian, tanda petik ganda juga bisa dilakukan untuk mengapit kata-kata yang dikutip dari naskah ataupun cerita tertentu. Kemudian, tanda petik ganda juga bisa dilakukan untuk mengapit judul buku, makalah, artikel, ataupun majalah. Seperti contoh di atas ini. Pada kalimat pertama, kami tidak setuju, kata mereka. Kalimat kami tidak setuju yang diberikan tanda petik ganda bermaksud untuk mengapit kata-kata yang dikutip dari naskah ataupun cerita tertentu. Kemudian, pada kalimat kedua, bacalah sajak aku,
karangan Chairin Anwar. Kata aku yang diberikan tanda petik ganda bermaksud untuk mengatakan bahwa karangan Chairin Anwar berjudul Aku. Kemudian pada kalimat ketiga, mereka harus membaca artikel rumah kaca. Kata rumah kaca yang diberikan tanda petik ganda bermaksud bahwa artikel tersebut memiliki judul rumah kaca. Kemudian pada kalimat keempat, bacalah bab penentuan sampel dari buku statistik, menunjukkan bahwa pada buku statistik terdapat salah satu bab yang berjudul penentuan sampel. Tanda baca selanjutnya adalah tanda hubung. Seperti ini. Tanda hubung dapat digunakan pada kata atau kalimat yang berulang-ulang. Contohnya seperti ini. Berbantah-bantahan. Berbantah, tanda hubung, bantahan. Kemudian yang kedua, memperjelas istilah. Contohnya seperti ini. Berevolusi. Ber, tanda hubung, evolusi. Yang ketiga, tanda hubung digunakan untuk menghilangkan ambigu. Contohnya seperti ini. 34, tanda hubung, per 5. Seperti ini. Kemudian 30, tanda hubung 4 per 5. Seperti ini. Kemudian ada juga mesin potong tangan yang membuat kita ambigu ketika membacanya. Padahal yang seharusnya adalah seperti ini. Mesin, tanda hubung, potong tangan. Kemudian yang keempat, tanda hubung digunakan untuk kombinasi angka dan huruf. Contohnya seperti ini. Tahun 50, tanda hubung an. Tahun 50-an. Ataupun ini ke, tanda hubung 50, yang dibaca ke 50. Kemudian yang kelima, unsur terikat dan kata yang diawali huruf kapital. Contohnya seperti ini. Se-Indonesia. Se, tanda hubung Indonesia. Kemudian yang terakhir, unsur Indonesia dan istilah asing seperti ini. Di-tackle. Di, tanda hubung tackle. Baiklah, tanda baca selanjutnya adalah tanda kurung seperti ini. Tanda kurung adalah tanda yang digunakan untuk menjelaskan keterangan tambahan seperti singkatan atau padanan kata asing. Contoh kalimat yang menggunakan tanda kurung seperti ini. Yang pertama, bagian perencanaan telah menyusun buka kurung, daftar isian kegiatan, tutup kurung, kantor itu. Jadi, tanda kurung digunakan untuk menjelaskan singkatan dari DIK. Kemudian yang kedua, keterangan itu, tanda kurung, dalam kurung, lihat tabel 12, menunjukkan perkembangan arus lintas di kota Bandar Lampung. Tanda kurung digunakan untuk menjelaskan keterangan tambahan dari tabel 12. Baiklah, tanda baca terakhir yang akan kita bahas adalah tanda pisah. Tanda pisah adalah tanda yang digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan dari bagian utama kalimat. Contohnya, seperti ini. Bandung, tanda pisah Jakarta. Dan yang kedua, barang itu, tanda pisah kursi, lemari, meja, dan lain-lain, tanda pisah, diangkut di hari itu juga. Baiklah, demikian pemaparan materi dari saya mengenai penggunaan tanda baca. Sekian dari saya, terima kasih.